Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selidiki. Hutan yang diselimuti oleh suasana aneh tiba-tiba menjadi kaku. Dan alasan mengapa atmosfer menjadi kaku adalah karena 10 lebih bayangan wajah yang muncul di belakang semua orang. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dan aura ganas yang keluar dari tubuh mereka membuat mereka menyadari bahwa orang-orang ini adalah karakter biadab yang rela mati demi uang. Sekelompok besar orang yang telah mengikuti di belakang Ying Shantua memperlambat langkah mereka dan berhenti di hadapan 10 lebih sosok manusia yang tiba-tiba muncul ini. Tatapan mereka segera mengandung berbagai emosi saat mereka melihat ke belakang 10 orang lebih ini. Dalam atmosfer aneh semacam ini, sedikit pemikiran rasional yang tersisa pada orang-orang ini, setelah dibakar oleh keserakahan, akan benar-benar terbakar jika seseorang memacu mereka. 10 lebih sosok manusia berwajah bayangan ini tampaknya adalah kelompok kecil. Namun, kekuatan kelompok ini tidaklah lemah. Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut agak putih pucat, jelas seorang ahli doang. Orang yang tersisa juga bukan orang biasa. Meskipun mata seseorang harus bersinar di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam, semuanya, termasuk nyawa mereka, dapat dikesampingkan dalam menghadapi godaan keuntungan absolut. Ini adalah sumber yang menyebabkan wilayah sudut hitam menjadi sangat kacau. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa orang tua yang mereka ikuti adalah elit asli Dozong, keserakahan di hati mereka masih mendorong mereka untuk mengikutinya. Beberapa dari orang-orang yang lebih berani telah gagal menahan pijaran keserakahan di dalam hati mereka. Mereka memimpin untuk bertindak. 10 lebih pria dengan aura ganas di sekitar mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini. Menjadi pendatang baru yang hanya bertempur di Back Corner Region selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masalah Old Yingshan. Seseorang yang termasuk generasi tua kuno. Satu-satunya hal yang mereka ketahui saat ini adalah bahwa jika mereka mampu merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Yingshan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli puncak di dunia. Pada saat itu, lupakan hanya wilayah sudut hitam, kemungkinan seluruh benua Douki akan berguncang karena mereka. Meskipun 10 lebih orang ini sangat rakus, mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Tubuh kelompok itu bergetar ketika mereka meninggalkan kerumunan besar orang. Mereka secara aneh bergabung ke dalam bayang-bayang di dalam hutan, diam-diam membentuk formasi saat mereka mengepung Old Yingshan. Cukup banyak faksi di dalam hutan pegunungan segera berhenti. Tatapan mereka dipenuhi dengan belas kasihan saat mereka melihat bayang-bayang hutan. Sekelompok badut kecil yang melompat dari papan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Harta mungkin bagus tapi itu hanya jika seseorang memiliki nyawa untuk merebutnya. 10 lebih sosok manusia dengan cepat meminjam lingkungan gelap dan muncul di sekitar Ying Shantua di depan banyak tatapan baik di bawah sinar matahari maupun dalam bayang-bayang. Sebuah isyarat tangan diam-diam diperpanjang dan 10 lebih sosok manusia tiba-tiba bergegas ke depan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tapi senjata tajam di tangan mereka memiliki kilatan dingin. Mereka membawa niat membunuh yang kuat yang berubah menjadi pisau bercahaya yang ditembakkan ke setiap tempat fatal di Ying Shantua. Ci! Cahaya pedang jatuh dari langit dan segera melewati tubuh Ying Shantua dengan cara yang aneh dan ilusi. Setelah itu, 10 lebih sosok manusia itu diam-diam mendarat di tanah dengan tubuh kaku. Ying Shantua berhenti sejenak karena ini. Segera, dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju hutan pegunungan bahkan tanpa menoleh. 10 lebih sosok manusia secara aneh jatuh saat kakinya melangkah maju. Kehidupan dengan cepat menghilang dari mata mereka. 10 lebih orang yang cukup kuat telah meninggal dengan cara yang tidak jelas dalam sekejap mata.
Sekelompok besar orang di belakang mengeluarkan suara mereka menghirup nafas dingin. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan menakutkan dari Yingshan tua ini, cara menekan dan menyedihkan yang tidak biasa menutupi seluruh hutan pegunungan ini. Ci! Suara retakan ranting tiba-tiba terdengar di dalam hutan dan memecah suasana kaku ini. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melesat ke arah punggung tua yang perlahan berjalan ke depan. Keserakahan yang gila perlahan muncul jauh di dalam mata mereka. Ci! Gelombang angin kencang yang tajam tiba-tiba meletus dari hutan pegunungan saat keserakahan melonjak. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya anak panah yang berisi kekuatan mengejutkan ditembakkan ke segala arah dari sudut bayangan. Anak panah yang lebat ditembakkan seperti tetesan hujan. Namun, ketika mereka masih lebih dari 10 kaki dari Old Yingshan, semua anak panah berhenti. Mereka didorong oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka perlahan berbalik. Semuanya ditembak kembali dengan cara yang sama di tengah suara, siu-siu, yang datang dari segala arah. Dalam sekejap, tangisan sengsara melolong di dalam hutan pegunungan ini. Bunuh dia? Aku akan bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva setelah aku membunuhnya. Dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat menemukan hati bodhisattva. Saat itu, saya akan menjadi elit Do Sheng. Wilayah sudut hitam, ini akan menjadi milikku. Raungan tajam yang menyedihkan tidak menyebabkan kerumunan manusia, yang pemikiran rasionalnya telah dikalahkan oleh keserakahan, mundur sedikit pun. Sebaliknya, darah merah cerah yang segar mengaduk keganasan di hati banyak orang. Banyak raungan amarah segera terdengar. Hutan pegunungan telah berubah menjadi kekacauan total. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya menggenggam senjata mereka saat mereka dengan liar menyerang ke arah Old Yingshan. Mata merah cerah mereka tampak seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Yingshan tua tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun dalam menghadapi serangan massa ini. Pilar Douki yang mengejutkan ditembakkan saat dia mengangkat tangannya. Siapapun yang terkena pilar Douki ini akan segera memuntahkan darah dan kehilangan nyawa mereka kecuali ada yang ahli di kelas Do Huang. Seorang elit Do Zong sebenarnya sekuat ini. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah pada situasi kacau yang telah meletus di hutan pegunungan di bawah dari atas bukit. Situasi seperti ini sama sekali tidak menarik karena ini adalah pembantaian sepihak. Beberapa golongan yang memiliki kekuatan tidak menyerang saat ini. Mereka yang bertindak sebagian besar adalah beberapa orang yang suka berkeliaran. Orang-orang seperti ini tidak berbeda dengan semut di tangan Old Yingshan. Satu-satunya hal yang berbeda adalah apakah itu semut tunggal atau sekelompok semut. Tatapan Xiao Yan tidak bergeser karena darah yang meresap di udara. Dari awal sampai akhir, tatapannya tertuju pada tubuh Old Yingshan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, hatinya samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yingshan tua ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Bukankah dia lelah karena pembunuhan ini? Xiao Li mempelajari hutan yang diwarnai merah oleh darah segar sebelum dia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya. Xiao Yan juga mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Li. Si tua Yingshan hari ini memang bertingkah agak terlalu aneh. Namun, jelas bahwa auranya sama dengan yang dia lihat di pelelangan saat itu. Dengan kata lain, Yingshan tua di bawah ini bukanlah pengganti yang dia cari secara khusus. Ada yang tidak beres. Jika seseorang dengan hati-hati merasakan auranya, itu sepertinya tidak memiliki kemurnian seorang elit dozong. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba memberikan masukannya. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini sebelum ekspresinya segera berubah. Kekuatan persepsi spiritual dalam tubuhnya menyebar seperti air banjir dari antara alisnya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti seluruh hutan pegunungan.
Segala sesuatu di depan mata Xiao Yan telah berubah setelah dibungkus oleh persepsi spiritualnya. Penampilan semua orang setelah transformasi besar tidak lagi berbentuk tubuh manusia. Sebaliknya, setiap tubuh manusia dipenuhi dengan energi berwarna berbeda. Beberapa dari energi ini sepanas api atau sedingin es. Itu adalah metode di mana Douqi di tubuh orang-orang ini menampilkan dirinya sendiri. Dengan bantuan pemindaian oleh persepsi spiritualnya, Xiao Yan juga menemukan beberapa jejak ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Secara kebetulan, kelompok dari Demon Flame Valley juga telah ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki dengan hati-hati, mendengus dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok Demon Flame Valley. Riak spiritual yang dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan keras dengan persepsi spiritual Xiao Yan. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari tabrakan, membawa gelombang angin tak terlihat saat melakukannya. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam di puncak bukit. Segera, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke tempat tersembunyi tidak jauh. Tempat itu adalah tempat orang-orang dari lembah api iblis bersembunyi. Dengus dingin serta riak spiritual dingin seharusnya berasal dari orang misterius berjubah abu-abu itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar Xiao Yan mengerang. Saya baik-baik saja. Xiao Yan melambaikan tangannya. Tatapannya sekali lagi beralih ke hutan pegunungan di bawah. Pada saat ini, persepsi spiritualnya telah berkumpul di Old Yingshan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan kuat terkunci pada Old Yingshan. Mungkin itu karena persepsi spiritualnya diisolasi oleh energi dari jubah abu-abu, tetapi dia hanya bisa merasakan keberadaan kehitaman ketika persepsi spiritualnya memindai area tersebut. Bahkan Xiao Yan tidak dapat merasakan apa yang tersembunyi di dalam keberadaan yang gelap itu. Situasi ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera mengatupkan giginya dan intensitas persepsi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Setelah lonjakan kuat kekuatan spiritual dalam tubuh Xiao Yan, rasa sakit yang menusuk mulai ditularkan dari kepalanya. Namun, Xiao Yan tidak berhenti karena ini. Persepsi spiritualnya seperti penusuk yang dibor dengan liar ke lapisan energi yang melilit tubuh Old Yingshan. Tindakan pengeboran ini berlangsung sekitar 2 menit. Tepat ketika Xiao Yan tidak mampu menahan rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hendak menyerah, dia mendengar sedikit suara, cici. Kekuatan spiritual yang telah diblokir tiba-tiba masuk dan segera memecahkan lapisan energi tak terlihat yang melilit tubuh Old Yingshan. Persepsi spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu Yingshan tua setelah energi tak terlihat itu dipatahkan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang tua ini memang licik. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.